Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal istiqlala fi biladina Indonesia. Walhamdulillah alladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din, amin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu alla tajdaru ni'matallah. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh musholla Al-Munawwarah, yang semoga kita semuanya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat merdeka. Karena alhamdulillah ini subuh-subuh kita sudah masuk tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus itu memiliki makna bagi bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Indonesia merdeka tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Apa yang patut kita lakukan? Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan. Makanya diabadikan oleh presiden pertama Indonesia tahun 45 dibangun masjid simbol kemerdekaan, namanya Masjid Istiqlal. Itu simbol kemerdekaan karena maknanya Istiqlal itu merdeka. Kita patut bersyukur kepada Allah bisa merdeka. Bisa kita bayangkan sekarang bangsa-bangsa, negara-negara di Timur Tengah ini luar biasa berantem, padahal sama umat Islam juga. Dia belum merasakan kemerdekaan karena berantem, kita bisa merdeka, alhamdulillah. Makanya di dalam kitab La Tahzan, jangan engkau bersedih, Dr. Aid Korni menyatakan, kalau kita ingin bisa mengetahui betapa nikmatnya Allah berikan kita nikmat akal, cobalah datang ke rumah sakit jiwa. Kira-kira kita berasa gak bersyukur kepada Allah? Ya Allah, kita bersyukur, alhamdulillah saya gak senyum-senyum sendiri. Lah saudara-saudara kita banyak yang senyum-senyum. Kalau kita ingin bisa mengetahui betapa nikmatnya Allah berikan kita sehat walafiat, coba kita datang sekali-kali ketika ada tetangga kita, andai tolan kita, saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit, kita datangi, kita kunjung. Ada yang sedang diopnam di rumah sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kita bersyukur kepada Allah bisa diberikan sehat walafiat. Kalau kita ingin mengetahui betapa nikmatnya Allah berikan nikmat kemerdekaan, Pak, pernah datang ke penjara nggak? Bu, pernah datang ke penjara nggak? Bagaimana kita merasakan betapa nikmatnya merdeka? Di penjara tidak
bisa melakukan aktivitas sebebas orang yang merdeka. Kita bisa bermuamalah, berbisnis, berlaku baik dan lain sebagainya. Nikmatnya, indahnya kemerdekaan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kenapa kita merdeka tanggal 17 Agustus patut disyukuri ini. Apa sebabnya? Indonesia bersyukur karena kenapa? Kita merdeka tanggal 17 Agustus sehingga bendera kita merah putih, kelihatan bagus. Betul atau tidak? Coba bayangkan Pak, kalau Indonesia merdeka tanggal 14 Februari, kira-kira benderanya warna apa itu? Hah? Warna pink. Valentine. Kita bersyukur, alhamdulillah, presiden kita Soekarno. Makanya negara kita Republik Indonesia. Bayangkan Pak, kalau presidennya Ahmad Dhani, bukan Republik Indonesia, Republik Cinta. Kita bersyukur kepada Allah. Rasulullah menyatakan bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Lihatlah ke bawah, jangan lihatnya ke atas. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu alla tajdaru nikmatallah. Dalam kita memasuki kemerdekaan, kita bersyukur, alhamdulillah kita bisa merdeka. Irak bagaimana Pak? Di Syria bagaimana? Saudara kita di Palestina, mereka dibom, dibombardir, dibunuh secara massal. Tapi kita doakan semoga saudara kita di Palestina Allah jadikan mereka yang meninggal dunia husnul khotimah, dan mereka yang masih hidup diberikan kesabaran, dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ada di Indonesia, ketika memiliki harta jangan sayang-sayang, minimal kita bacakan doa agar mereka masalah kemelut yang ada diberikan seselesaian segera mungkin, diberikan perdamaian yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa lihat bagaimana Panding Pader, pendiri bangsa Indonesia, luar biasa. Harapannya Indonesia merdeka bukan hanya hartanya hilang, bukan hanya mentalnya yang hilang, bahkan jiwanya banyak meninggal dunia para pahlawan kita. Ini kita kirimkan Fatihah. Semoga para pahlawan kita diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukurnya adalah diantara tadi kita kirimkan Fatihah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan Bung Karno yang sangat menarik. Jas merah. Ada yang tahu Pak jas merah kepanjangannya? Hah? Wah, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita memasuki tanggal 17 Agustus 2014, jangan lupa dengan sejarah-sejarah para pahlawan kita. Semuanya sangat luar biasa. Jenderal Sudirman badannya kurus dan sering sakit-sakitan, tapi dalam keranda saja bisa memimpin peperangan luar biasa. Arek-arek Surabaya, Bung Tomo melakukan upaya menyemangatkan untuk memenangkan kemerdekaan, senantiasa memperjuangkan kemerdekaan. Apa yang dilakukan? Mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, sangat luar biasa. Kata Bung Tomo, andai kata tidak ada kata-kata Allahu Akbar, apa yang bisa memberikan semangat
Ternyata orang menyebut Allahu Akbar maknanya Allah yang maha besar. Semestinya yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pahami, Allah yang maha besar harus dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita sholat menyatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tapi yang besar bukan Allah, yang besar adalah harta, jabatan, kenikmatan. Betul apa tidak? Ya Allah. Akhirnya kita lebih cenderung menjadi menuhankan bukan Tuhan kita yang paling besar adalah Allah, tapi adalah 3TA. Apa 3T apa? Harta, tahta, wanita. Kita bisa belajar dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam saat mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan harta, jabatan dan lain sebagainya, mendapatkan istri yang cantik, Nabi Sulaiman tidak sombong. Bahkan Nabi Sulaiman senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah abadikan dalam surah An-Naml ayat 40. Apa ungkapan Nabi Sulaiman yang Allah abadikan? Hada min fadli Rabbi. Ini semuanya karunia yang kita dapatkan dari Allah, termasuk dalam kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, Allah ingin menguji saya. Kata Nabi Sulaiman, Ashkuru am akfur, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau tidak bersyukur, mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur pada dasarnya untuk diri kita sendiri. Betul apa tidak, Pak? Kalau kita bersyukur bukan untuk orang lain, pada prinsipnya buat kita sendiri. Kita berlaku baik, berakhlakul karimah dalam mengisi kemerdekaan bukan untuk orang lain, buat kita sendiri. Bagaimana untuk mengisi kemerdekaan kalau bapak-bapak jadi pebisnis, tukang dagang? Jadilah kita mengisi kemerdekaan dengan berdagang yang baik, tidak berlaku curang dalam timbangan. Karena kenapa? Orang yang berlaku curang dalam timbangan Allah masukkan mereka dalam neraka wail. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berlaku curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Curangnya orang yang berbisnis, yang berdagang. Kalau dia mau beli barang, barangnya ditambahin, pengennya banyak. Betul apa tidak, Pak? Wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun. Apabila dia mau jual, itu kalau jual beras, tadi kalau belinya pengennya ditambahin, dimunjungin apa namanya? Pokoknya ditambahin banyak. Giran mau dijual, literannya diketok, Ya Allah. Memang untung, tapi ingat tidak untung di akhirat. Makanya dicelakakan kategori. Kita bisa belajar dengan Rasulullah. Rasulullah berbisnis dengan kejujuran. Makanya Rasulullah dikenal dengan Al-Amin. Rasulullah terpercaya bukan hanya oleh umat Islam, tetapi orang Yahudi, Nasrani percaya kepada Rasulullah. Dikenal Rasulullah Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Terpercaya. Dulu Rasulullah Al-Amin terpercaya. Sekarang Al-Amin masih di penjara ya. Al-Amin